Kita bisa menjalankan pekerjaan kita sebentar untuk kita masuk ke kegiatan yang kedua pada siang hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik, sehingga Dia boleh memberikan kita semua kesehatan, kekuatan untuk kita menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Misak yang sudah ada bersama dengan kami SMA Negeri 2 Amarasi Barat dan sudah menyampaikan materi buat kami semua, baik itu kepala sekolah, guru-guru. Terima kasih, dan kita akan masuk dalam kegiatan yang kedua, yaitu penyampaian materi tentang budaya positif oleh CGP Angkatan 7 Kabupaten Kupang SMA Negeri 2 Amarasi Barat atas nama Bapak Hafiz N. Quintuna SSI dan Bapak Bertolomeus Ruku SPD. Sebelum kita memulai kegiatan kita mengawalinya dengan doa. Dan doa ini saya minta kesediaan dari Ibu Yulita Timonian SPD untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan berdoa, dan saya berdoa menurut keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena Bapa sudah menjaga dan melindungi kami dari tadi. Dan tiba saat ini kami akan memulai kegiatan kami. Allah memberkati kami supaya. Baik, terima kasih kepada Ibu Yulita Timonian SPD. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan paparan materi dari calon guru penggerak, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Amarasi Barat, Bapak Aprianus Mamun. Saya persilakan. Berikan kepada saya kepada Ibu MC untuk menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan kepentingan materi hari ini menyangkut budaya positif dari calon guru penggerak yang ada di lingkup SMA Negeri 2 Amarasi Barat. Pada depan yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa memberi kesempatan kepada kita walaupun secara manusia kita lelah. Tapi Tuhan baik, masih ada kesempatan kita bagi kita untuk mengikuti satu pemaparan yang disampaikan oleh CGP di SMA Negeri 2 Amarasi Barat atas nama Hafiz N. Quintuna SSI dan Bertolomeus Ruku SPD. Salam. Salam. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam sehat. Salam literasi. Ayo. Baik Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Amarasi Barat yang saya hormati, Bapak Pengawas Binaan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Amarasi Barat yang saya hormati. Pada siang hari ini kita ada dalam suatu momen penyampaian materi dari dua calon guru penggerak di SMA Negeri 2 Amarasi Barat. Berdasarkan pengetahuan kami selama ini untuk CGP Angkatan ke-7 yang sedang dilakukan proses berjalan dengan baik. Yang dilihat adalah membangun komunikasi, membangun hubungan antara sesama teman guru, kepala sekolah, dan khusus bagi siswa. Itu dapat berjalan. Ini ada nilai tambah dari CGP kita. Mudah-mudahan di depan masih ada lagi yang sementara proses untuk ikut mendaftar. Ini nilai positif besar bagi sekolah-sekolah, bukan hanya di SMA Negeri 2 Amarasi Barat, tapi semua sekolah yang ada di Republik kita. Ini adalah program utama dari Pak Menteri Republik Indonesia, Pak Nadiem Makarim, bagi kita. Sehingga tidak ada lagi perbedaan antara sekolah di Jakarta dengan sekolah di NTB. Sekolah di Jakarta sama dengan sekolah yang ada di NTB. Karena semuanya dilakukan program yang sama yang datangnya dari Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk itu, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, mari
kita mengikuti ini dan mencermati secara baik-baik apa yang disampaikan oleh kedua calon guru penggerak yang ada di SMA Negeri 2 Persebaya. Untuk saya jangan memperpanjang kata, maka mari kita siapkan diri untuk mengikuti kegiatan ini. Sekian dan terima kasih kesempatan saya kembalikan. Salam. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya bagi kita semua. Kesempatan yang kedua saya berikan kepada Bapak Pengawas untuk menyampaikan sambutan dari kita berkaitan dengan penyampaian materi budaya positif oleh calon guru penggerak yang ada di SMA Negeri 2 Persebaya. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur karena di antara kita, walaupun kita jauh dari informasi, tetapi kita sudah direkatkan melalui program guru penggerak dan ada sambutan positif dari dua orang teman menjadi perintis ke depan kalau bisa semua. Ya, yang kami hormati Bapak Kepala dan juga Bapak Ibu Guru dan juga dua orang teman yang ikut CGP. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita merefleksi kehidupan kita sesuai dengan apa yang mau disampaikan menyangkut dengan disiplin positif, penerapan disiplin positif. Mengapa ini menjadi tren dalam program guru penggerak, dalam hal ini untuk implementasi guru program Merdeka Belajar. Ini adalah sebuah refleksi panjang yang mana ketika kita melihat ke belakang dan kita melihat ke depan, banyak hal yang perlu kita benahi. Banyak hal yang kita perlu benahi. Yang belakang menjadi evaluasi, yang ke depan itu menjadi tantangan kita. Oleh karena itu, mengapa perlunya disiplin positif itu perlu dikembangkan kembali atau diingatkan kembali? Kita refleksi sedikit ketika 2013 ada Perpres 87 tentang penguatan pendidikan karakter, tetapi itu kelihatannya dalam proses implementasinya dia berjalan parsial, dia tidak berjalan secara simultan. Karena kita di K13 ada penilaian sikap, tetapi hanya sebatas mengobservasi, mengamati. Tetapi ke depan ini kita dituntut untuk bagaimana penerapan tindakan nyata dari disiplin positif itu. Mengapa adanya disiplin positif? Karena kita lihat contoh konkret saja. Kalau ini kita tidak mulai berubah dari sekarang, maka kita lihat seandainya di dalam rumah kalau ada 5 orang, dulu sebelum ada HP Android itu pasti lebih dari pasar. Ya, tetapi ketika sudah adanya HP ini di dalam rumah itu jangankan 5 orang, 10, 11 orang, 12 orang juga sunyinya seperti hanya kita sendiri. Betul atau tidak? Dan kalau ini seperti ini dibiasakan terus akan menjadi sebuah budaya. Tetapi budaya yang negatif. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa mengkolaborasi antara yang itu juga tidak terlepas dari keluar, tetapi bagaimana caranya untuk kita membawa dia untuk dia bertanggung jawab ke depan. Itu yang namanya pembelajaran penerapan disiplin yang positif. Di sini saya ada kutip sedikit bahwa yang namanya kegiatan disiplin positif sebuah kegiatan yang dirancang, untuk mengembangkan kepribadian siswa, yang dirancang untuk mengembangkan kepribadian siswa untuk menjadi komunitas yang bertanggung jawab terhadap dirinya, bertanggung jawab terhadap lingkungannya, dan juga bertanggung jawab terhadap sesamanya. Atau yang lebih sering dengan positif reinforcement, kalau si A dia suka mengantuk, mulai ketika di kelas itu sudah ya dia ini anjing. Tetapi ketika budaya positif kita terapkan di sekolah, bukan untuk mengkritik, tetapi membuat pendekatan-pendekatan yang bisa membuat dia untuk berubah kembali ke jalan yang benar. Itu yang disebut dengan budaya positif. Dan ini harus mulai dari sekarang. Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Karena contoh konkret seperti yang tadi saya tambahkan, ketika kita di rumah, kalau sudah di rumah dan sudah habis makan, lihat kalau masing-masing sudah pegang HP, itu sama seperti kita di dalam gua. Anggap saja tidak ada orang di samping itu. Betul atau tidak?
15 menit. Jadi mengembangkan kepribadiannya untuk dia bertanggung jawab penuh dan berpikir kritis. Itu yang disebut dengan budaya positif. Dan untuk lebih jelasnya nanti sebentar teman dua orang akan implementasi seperti apa. Tetapi sasaran utama dari kenapa harus diterapkannya budaya positif itu adalah untuk menjawab tantangan-tantangan yang ke depan. Ini dulu Ki Hajar Dewantoro sudah tanamkan untuk itu, tetapi kita mendidik lebih fokus kepada mengajarnya saja, mentransfer ilmu saja. Sedangkan pedagogiknya kita abaikan. Sekarang yang penerapan budaya positif ini adalah di situ guru tidak hanya sebagai pentransfer ilmu, tetapi guru di situ dia bagaimana caranya untuk membawa kembali anak-anak dari mental yang negatif kembali ke mental yang positif. Ini mungkin esensinya. Baik, jadi nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Untuk sambutannya, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya langsung saja berikan kepada kedua calon guru penggerak untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Terima kasih untuk kesempatan yang kedua, yang dimana kami berdua, saya dengan Pak Bento, kali lalu kita sudah pemaparan visi guru penggerak dan juga visi sekolah. Kali ini di aksi nyata kita kembali lagi kami dituntut untuk mensosialisasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kepala SMA Negeri 2 Malaysia Barat yang sudah bersedia bekerja sama bersama kami calon guru penggerak dalam hal koordinasi, mengambil keputusan dan juga hal-hal yang membangun sekolah kita, terlebih menyangkut dengan program guru penggerak ini. Kami sangat dibantu dan sangat menolong kami dari berbagai sisi yang positif. Kami berdua dari tempat ini kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Kepala dan juga Bapak Pengawas yang hari ini berkenan hadir bersama dengan kami. Kami sangat berterima kasih. Tanpa mempersingkat waktu, saya langsung saja kepada materinya. Nah, materi kita adalah tentang sosialisasi budaya positif. Tujuan sosialisasi ini supaya kita sebagai rekan-rekan guru, kita pun melakukannya terhadap peserta didik kita, murid-murid kita. Nah, mari kita lihat tentang budaya positif. Ya, budaya positif ya. Budaya positif ini kalau menurut Dr. William Glasser ya, dalam teorinya menyatakan bahwa upaya kontrol yang dilakukan berikut adalah sebuah ilusi. Guru mengontrol murid, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dan orang dewasa memiliki hak. Salah satu bagian dari budaya positif yang menolong kita untuk dapat menguatkan karakter anak-anak kita. Selain dari itu, budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam menjalankan budaya positif ini tidak bisa saya dari Pak Berto sendiri. Kalau kami dua sendiri di satu sekolah, kita melihat mana tinggal mana. Jadi kita perlu kerjasama. Karena itu dia bilang budaya positif yang diterapkan harus sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantoro
yaitu berhamba pada murid. Berhamba pada murid di sini bukan berarti hamba dan Tuhan, tetapi dalam artian bahwa pendidikan itu seperti petani yang sabar merawat tanaman demi mendapatkan hasil yang memuaskan. Contoh, kalau kita tanam padi, tidak mungkin kita pupuk dengan cara tomat, atau tanam tomat kita pupuk dengan cara tanam buncis, nanti tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, anak-anak kita ini adalah tanaman-tanaman. Kitalah petaninya. Panas terik pun tidak menjadi soal kalau kita lihat petani dalam hal membersihkan kebun, tidak menjadi soal. Ini juga menjadi tantangan bagi kita sebagai guru-guru. Apakah kita mampu mendapatkan hasil yang terbaik dari anak-anak kita? Saya rasa kita mampu, tapi kita harus bekerja sama. Tidak bisa seorang saja, mesti bersama-sama. Kemudian budaya positif sangat berkaitan erat dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu tidak semua kegiatan budaya positif harus diterapkan seorang diri. Seorang diri di sini maksudnya saya dari Pak Bertot tidak mungkin butuh kerjasama dari kita semua. 6 yang harus kita sampaikan dan kita lakukan di sekolah kita. Nah, materi dari nomor 1 sampai 3 di keyakinan kelas saya yang bawakan. Sedangkan Pak Beto nanti membawakannya di kebutuhan dasar manusia sampai segitiga restitusi. Nanti habis 1 kali baru kita sesi untuk diskusi. Begitu. Oke, kita langsung yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah upaya penerapan disiplin yang mendidik anak untuk lebih mandiri dan tanggung jawab, yang menghargai diri sendiri, orang lain berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu adalah pengertian dari budaya positif. Ya. Nah, penerapan disiplin yang mengarahkan kepada kesadaran diri, disiplin diri, dan kontrol diri dalam melakukan tindakan atau perbuatan. Jadi perbuatan siswa di sekolah itu kita kontrol lewat disiplin yang positif, karakter. Ya. Nah, dalam penerapan disiplin positif, kita menuntun murid untuk berbuat sesuatu berdasarkan motivasi dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan akibat hukuman atau paksaan. Artinya bukan kita paksa dia baru dia bisa datang sedu, atau kita paksa dia baru dia bisa sadar kerja tugas. Nah, tetapi itu bagaimana kita menimbulkannya dari dalam dirinya. Kalau hal ini sudah ada, budaya ini sudah ada, maka dengan sendirinya dia akan terus menerus. Ala bisa karena biasa. Kalau tidak biasa, pasti tidak akan mungkin. Gitu. Itu tentang budaya positif. Nah, mari kita lihat lagi motivasi perilaku manusia dari kita manusia ini. Yang pertama, teori kontrolnya. Motivasinya adalah hanya diri sendiri yang dapat mengontrol diri dan tidak dapat mengontrol orang lain. Tidak dapat mengontrol orang lain di sini artinya perubahan itu datangnya dari kita, diri kita. Sedangkan yang lain itu hanya kita sebagai guru kita harus menuntun mereka, menuntun supaya mereka mampu memiliki tujuan yang pasti. Kalau mereka tidak memiliki tujuan yang pasti, maka kita akan gagal sebagai pendidik. Kemudian model berpikir menang-menang. Menang-menang ini artinya ketika kita senang, anak senang, maka kita menang bersama-sama. Tidak boleh menang kalah. Kalau menang kalah, maka kita guru menang, anak-anaknya kalah.
Kalau anak-anak menang, kita guru yang kalah, nanti juga tidak bisa. Maka itu kita pakai aturan, kita sama-sama menang dalam hal pendidikan ya, bukan hal yang lain. Kemudian, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Memang kalau kita sendiri tidak bisa. Kalau kita sendiri yang baru pasti susah kita temukan karena pemikiran hanya satu. Tapi kalau kita sama-sama pasti ada hal baru yang kita bisa saling berbagi. Untuk tujuan untuk kita punya murid dan juga untuk sekolah kita. Kemudian berikutnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan kita memberikan seperti contoh sekarang, kita mengikuti pendidikan orang di Jakarta, tapi kita di sini. Tapi kita tetap melangsungkan pendidikan. Nah ini kita harus buka kepada anak-anak. Memang di sini kita kewalahan kendala teknologi dan juga kendala kemampuan orang tua. Tetapi kita harus sampaikan sehingga mereka tidak boleh ketinggalan. Nah, di era globalisasi ini seperti visi kita. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini yang kita sebut dengan keunikan masing-masing murid. Masing-masing murid itu punya gambar beda-beda. Jangan Lukas kita kasih sama dengan Yohanes. Tidak bisa. Begitu. Kembar saja punya karakter yang berbeda. Apalagi Lukas dan Yohanes. Begitu ya. Nah, itu tentang masih dalam motivasi perilaku manusia. Terus motivasinya bilang begini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa dia bilang menghindari? Menghindari ini sebenarnya ini tugas kita dari guru. Kenapa saya bilang tugas kita? Karena di sini kita dituntut untuk kreativitas, inovasi. Kalau tanpa ini maka hukuman ini tetap akan berjalan. Apalagi kita di Timor ini dirgomat tidak bisa, tidak dicubit atau tidak ditanya tidak bisa. Tapi tantangan dunia pendidikan sekarang dikurangi bahkan tidak boleh. Nah nanti akan dijelaskan oleh teman saya Roberto di materi berikut tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti kurangnya kita akan sama-sama. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini motivasi. Saya bikin ini karena saya bikin ini supaya dia kasih saya ini. Nah, biasanya kita manusia begitu. Kita guru juga begitu. Kita tujuan kasih mereka ilmu itu supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, berkarakter baik, nilai kognitifnya baik, sikapnya baik, psikomotornya, prakteknya baik. Itu adalah tujuan kita sebagai guru. Jadi ketiga-tiga ini harus seimbang. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan ini motivasi dari dalam diri. Dan motivasi dari dalam diri. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah yang ketiga, budaya yang ketiga. Keyakinan kelas diterapkan dengan menyepakati hal-hal positif. Hal-hal positif itu yang bagaimana? Contoh, datang sekolah tepat waktu, kesepakatan kita di kelas. Tidak boleh keluar masuk saat guru mengajar. Kita buat di kelas. Terus ada lagi menghargai pembicaraan teman. Dan satu lagi yang tren sekarang, jangan membuli teman. Itu yang penting. Nah, kalau kesepakatan kelas ini kita sama-sama lakukan di setiap kelas, bahkan di sekolah, maka sekolah kita sudah tahu dia punya aturan tanpa kita harus pakai hukuman fisik tadi. Karena kita sudah sepakat sama-sama. Begitu. Pulang tepat waktu. Nah, itu juga adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Ya.
Nah, untuk kebutuhan dasar manusia ini nanti Pak Bento yang sampaikan, nanti sebentar di forum diskusi kita sama-sama. Waktu dan kesempatan Pak Bento saya kasih kesempatan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi kita berdua kerja satu tim karena kita satu sekolah. Sebenarnya kita berharap sangat besar sebenarnya untuk kita semua yang mendaftar waktu itu semua lulus dan kita kerja juga bersama-sama. Apalagi Pak Kepala sangat mendukung kegiatan ini. Jadi kita dua ini sebenarnya berharap sangat sebenarnya waktu itu semua kita lulus dan kita kerja satu tim satu sekolah seperti hari ini yang kita jalan. Ya, jadi saya akan melanjutkan materi budaya positif di poin yang berikut tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia yang namanya manusia sejak lahir, ketika kita dikandung dalam kandungan, kita disenung dalam kandungan seorang ibu, tentu kita punya kebutuhan dasar. Yang paling pertama itu tentu kita punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ketika kita ditenun di dalam rahim seorang ibu, kita lahir menjadi seorang manusia, ada satu kebutuhan dasar paling penting bagaimana kita bisa mempertahankan hidup, termasuk anak-anak kita. Kemudian cinta dan kasih sayang. Jadi kalau anak-anak biasanya bandel-bandel, tentu kasih dan sayang ini perlu dipertanyakan. Jadi kita jangan cepat-cepat memponis anak ini nakal, anak ini bandel, tapi kita teliti dan sampai dengan cinta dan kasih sayang, rasa bebas yang muncul dalam diri manusia sejak lahir. Kemudian ada kesenangan, ada kebosanan. Tentu hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia ini diramu secara positif, maka akan yang manusia yang lahir yang namanya akan muncul manusia super yang luar biasa. Jadi contoh anak-anak kita berhasil di mana-mana, secara baik di sekolah, tentu mereka akan tampil menjadi pemimpin masa depan yang sangat luar biasa. Itu kaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian hal yang berikut kaitan dengan posisi kontrol. Nah, posisi kontrol dalam hal ini menjadi tugas kita sebagai guru-guru. Nah, ketika saya dan Pak Hafiz mulai masuk dalam program guru penggerak ini, ada banyak hal baru kita dapat yang sebenarnya kita sudah lakukan, hanya mungkin medianya atau caranya yang karena kita salah atau mungkin keliru. Karena saya kaitan dengan program pelajaran Pancasila seperti Pak Pengawas bilang dari hanya Dewan Toro sebenarnya waktu itu sudah ditanamkan. Dan sebenarnya kita sebagai guru sudah bertahun-tahun kita laksanakan, hanya ada hal tertentu karena kita lupakan dan kita tidak jalankan. Nah, posisi kontrol di sini dalam hal ini penghukum, kita harus mengontrol diri untuk kita jadi guru tapi tidak menjadi penghukum. Dan sampai kita menjadi penghukum, kemudian kita membuat anak itu merasa bersalah. Tapi kita harus menjadi teman, kemudian ketika dia merasa bersalah, seperti Pak Pengawas bilang, ketika dia merasa membuat sebuah kesalahan, kita harus tarik keluar dia dari kesalahan itu untuk dia bisa memperbaiki diri. Jadi kalau kita selama ini kita jalan, kemudian ketika anak itu salah, kemudian kita langsung petak-petak, dan dari kesalahan itu dia akan semakin rendah diri. Dan ini memang banyak hal yang kita peroleh ketika kita mengikuti kegiatan ini. Kemudian kita harus menjadi teman, kemudian kita menjadi pemantau, kemudian kita menjadi manajer. Jadi kita menjadi teman untuk anak-anak, kita menjadi pemantau, kita menjadi manajer. Jadi kan saya bertanya-tanya, saya berpikir, apakah
pendidikan di Jawa beda dengan NTT itu karena faktor itu. Karena karakter kita memang kita sangat keras, kita terlahir dari watak sangat keras dan kita mendidik anak-anak begitu keras, sehingga pendidikan kita jauh tertinggal dengan orang di Jawa. Karena memang begitu harus mereka mendidik anak-anak, kemudian kita begitu keras. Sementara kita begitu keras, lalu kemudian kita bisa keluar dari itu, memang ada banyak-banyak orang yang berhasil. Tetapi hal-hal ini seperti teman-teman ini kita berjalan dengan baik, seperti saya katakan tadi, pasti ada muncul anak-anak yang hebat luar biasa. Dan hal yang berikut, segitiga restitusi. Dan ini juga memang salah satu istilah baru yang sangat keren nanti teman-teman ketika ikut, segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi ini dikatakan bahwa merupakan sebuah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini mungkin saya dan Pak Agus karena contoh kasus kita sudah buat video ada di situ, ketika anak-anak tidak kerja tugas, kita tidak serta-merta harus pukul dia atau marah-marah dia, tapi kita harus mengarahkan bagaimana untuk dia bisa kerja tugas dan dia mendapat nilai. Dan saya beberapa kali waktu ini saya sudah mencoba, ketika mereka kerja, saya akan kasih mereka tugas pilihan ganda 10 nomor. Kemudian saya cari jawabannya di Google, saya suruh mereka juga cari. Pas saya periksa, saya bilang tidak bisa, jangan rolling. Masing-masing periksa, yang penting jujur. Kalau salah, benar, salah. Kemudian saya amankan. Ternyata ada perubahan. Beda dengan semester kemarin, mereka tidak kumpul, saya siap memakai. Itu saya hantar mereka sampai hancur. Tapi ketika semester kita ini pendidikan guru penggerak, saya coba ini betul. Saya masuk. Karena yang belum kumpul itu mereka ikut kejar saya di kantor, mereka hantar tugas. Tapi mereka berkata itu. Ternyata memang selama ini mungkin kita saja. Kemudian yang paling terakhir, segitiga restitusi dibuat agar murid dapat menyadari kesalahannya sendiri berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat melakukan pemecahan masalah yang tentunya berdampak pada perubahan perilaku murid yang lebih baik lagi. Seperti kasus dia datang terlambat saja dalam hal ini, dalam modus 1-2 kita diajar betul-betul bagaimana mengelola anak terlambat itu supaya dia sadar jangan terlambat lagi. Jadi datang terlambat, ya mungkin nanti teman-teman nanti ikut baru tahu. Tapi saya berusaha untuk Pak Hafiz bisa, ada coba kita uji coba. Anak-anak terlambat, bukan kita tembak di situ, pulang di Purwako. Apa sampai yang tambah-tambah dia, dan nanti besok sudah terlambat terus. Jadi contoh saja. Ada nanti teman-teman akan lebih tahu ketika nanti. Saya Pak Hafiz, kita berusaha mencoba. Umpama satu datang terlambat, kita panggil, kita akan mencoba untuk panggil bahwa kita harus bilang begitu. Sebenarnya kamu ini minggu-minggu kemarin itu kamu baik, tidak pernah terlambat. Tapi kok terakhir ini kamu terlambat. Kita lihat besok, pasti dia berubah. Saya berpikir, anak saya hidup 3 dekade ke rumah, dongkol sekolah, sudah terlambat terus. Nanti dia akan lebih tambah. Dan mungkin ini yang pola ini mungkin salah. Kalau itu saja banyak belajar ketika ini, dan kita berubah supaya menuntut ini kurikulum sekarang ini. Mungkin kita harus berubah seperti itu, mungkin kita akan lebih maju lagi. Ya mungkin materi yang saya sampaikan kembalikan. Saya langsung panggil saja dari Pak Berto. Menyangkut dengan budaya positif yang tadi kami sampaikan, ada yang kurang di mana, atau butuhnya kelas 11. Waktu saya mengajar, ini waktu mengajar di kelas 11, ini terdapat anak-anak yang tidak kerja tugas, sejumlah ada 5 atau 6 orang. Nanti sebentar dilihat. Nah di sini saya mencoba menggali
Tidak pakai cara lama lagi. Dulu kau tidak kerja tugas, saya halau kau balau. Ya, tapi saya mencoba menggali informasi dari si anak. Tapi dia yang sampaikan, bukan saya. Dengan harapan bahwa nanti sebentar ada segitiga di antara kita, saya, dia, dan keputusan yang kita bangun bersama. Yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Nah, di sini saya ada aksi nyatanya langsung, nanti teman-teman bisa. Nah, kita sama-sama. Ini mata pelajaran saya kimia. Kesepakatan bukan marah-marah. Belum. Sesuai kesepakatan minggu lalu yang tidak dilakukan, sebentar kamu tidak tugas dengan Pak dan Ibu. Ada berapa? 6 semua dalam ya. Jadi 6 orang tadi itu nanti sebentar yang lain setelah yang lainnya tetap tidak itu adalah kesepakatan itu yang tidak dilakukan tidak tetapi dengan sama-sama bahas. Oke, yang kami tidak dilakukan. Nah, ini dengannya contoh pembahasannya. Ini 6 orang yang tidak kerja tugas. Nah, ketika ini nyata ya, bukan dibuat-buat. Nyata pada saat saya mengajar. Itu jadi tidak dibuat-buat. Itu adalah tugas yang ada tidak sebelum kita masuk tapi sudah itu ada mereka semalam bikin apa? Tapi pertanyaannya tidak mempolis, kita hindari polis. Contoh, tadi malam kau bikin apa? Atau kau tidak kerja tugas karena apa? Langsung kita pakai bahasa yang lunak, yaitu waktu di penyelesaian pertama tadi malam Rusdi bikin apa? Kau tidak kerja tugas. Rusdi bilang dia duduk-duduk dengan ketawa dong. Terus saya tanya, kalau engkau duduk-duduk, siapa yang tidak kerja? Siapa yang nanti kerja kasih kamu tugas? Dia langsung bingung. Dia bilang, saya yang harus kerja tugas.
Terus saya tanya lagi, misalnya kalau Pak kasih lagi tugas berikutnya, masih mau duduk-duduk dengan teman atau bagaimana? Tidak, saya harus itu loh, ini Pak tulis, Pak ada tulis di agenda sebagai catatan si anak ini. Nah kalau misalnya ini tidak berhasil, maka kita ganti lagi dengan bisa saja penghukum atau apa. Penghukum di sini atas dasar kesepakatan. Kalau tidak disepakati, spontanitas itu yang dilarang. Gitu. Bukan dilarang, tapi memang untuk pendidikan saat ini kita tidak pakai sistem dulu lagi. Jadi kalau kita mau berubah pasti bisa. Mungkin itu sekilas. Terus dia punya tugas, saya ada bahas di situ juga dengan mereka sama-sama. Tapi waktu itu tidak sempat di video karena baterainya slow karena waktu videonya lama. Mungkin itu sekitar aksi nyata dari saya dan Pak Beto. Nanti lebih kurangnya kita dibangun dalam ruang diskusi. Sekian dan terima kasih. Oke, kita diskusi dulu kok untuk membangun sekolah kita, bukan untuk Pak Beto dan Pak Apri, tapi untuk kita semua. Jadi kesempatan diberikan untuk kita diskusi. Sesi pertama ya 5 orang pakai bang. Oke, diskusi. Ya baik, terima kasih atas kesempatan ini. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak-bapak calon guru penggerak tentang materi budaya positif, ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama dari Pak Hafiz dalam penjelasan budaya positif, salah satunya adalah disiplin, tetapi dalam kekerasan, dalam bentuk kekerasan, bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari budaya kekerasan yang kita lakukan selama ini. Karena saya melihat bahwa memang disiplin ini sangat menguntungkan kita, tetapi pendidikan saat ini disiplin diterapkan dengan cara-cara tertentu, sehingga jangan disiplin itu dalam bentuk kekerasan. Nah ini perlu bagi kita semua sebagai guru. Ini pasti kita harus menahan diri, karena ini langkah awal yang kita harus laksanakan. Nah, anak-anak kita selama ini mereka sudah terbawa dengan budaya yang memang istilahnya mereka malas tahu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membawa mereka untuk disiplin dengan sendirinya mereka melakukan. Yang kedua, dari Pak Berto, guru harus membangun suatu budaya yang ada pada diri kita sebagai guru, supaya kita beranggapan bahwa peserta didik itu teman kita. Nah ini berat. Karena selama ini yang kita bangun adalah saya guru, Anda siswa, Anda peserta didik, Nah sekarang kita harus anggap siswa peserta didik adalah teman kita. Nah ini berat. Jangan sampai seperti teman-teman biasanya apel pagi ada yang berkata bilang, so ini kalau saya omong satu kata kamu susah. Dan kalau Pak Kepala Om seperti orang semanik semua di sini tidak ada orang hidup. Nah ini menjadi catatan. Berarti kita harus menahan diri, bersabar untuk menyerap ini semua. Nah mungkin cara yang terbaik adalah, mungkin teman-teman melihat akhir-akhir ini saya tidak pukul lagi anak-anak ya. Dia mulai dari akhir tahun 2022 masuk sudah jarang. Itu saya merasa bahwa yang selama ini dilakukan itu baik, tetapi mereka susah. Dan memang jam 7 itu kalau di jalan saya dapatkan anak ini 1 atau 2 atau tidak ada lagi. Yang paling banyak adalah anak-anak SD dan anak-anak SMP. Tapi anak-anak SMA tidak ada lagi. Berarti suatu yang semua bisa keluar dari dia. Apa yang terjadi selama ini anak-anak mereka susah. Nah itu tentang tingkah lakunya. Sekarang kita masuk dalam budaya bagaimana pengetahuan, supaya dia belajar dengan sendirinya, dia mau belajar, jangan paksa lagi.
Sudah dia kerja tugas tidak perlu paksa lagi. Soal benar dan salah itu ada di kita. Tetapi tidak ada lagi. Saya belum kerja. Mungkin yang tidak ikut sekolah barangkali. Tetapi namanya dia ikut sekolah dan dia suka kerja. Nah ini yang perlu kita kenakan di tahun 2023 melalui pembelajaran yang dilakukan dibangun oleh guru penggerak saya. Itu saja. Teman-teman guru, betulnya ada kok ibu yang lain. Kalau tidak ada saya langsung betul. Jangan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sedikit memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah dipaparkan oleh kedua teman kita calon guru penggerak. Saya langsung kepada dua orang saja. Memang apa yang disampaikan tadi itu bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Proses kalau kita semua punya satu pemahaman yang sama untuk bagaimana kita membuat satu perubahan terhadap proses pendidikan di tempat kita ini, memang saya lihat tadi itu cukup bagus. Nah, sekian lama ini yang kita temukan, memang ada banyak faktor yang membuat sehingga proses ini terjadi. Namun saya pada salah satu faktor yang membuat sehingga ini mempengaruhi perilaku anak-anak. Nah ini yang perlu kita harus melihat hal ini. Satu hal yang saya mau lihat di sini istilah kalau kita mau lihat label, pemberian label terhadap anak ini. Justru pemberian label terhadap anak inilah yang membuat untuk karakter mental mereka itu menjadi keras. Nah, berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh kedua CGP tadi, kira-kira solusinya seperti apa? Untuk kita bisa menghilangkan label yang ada itu agar mereka bisa keluar dari proses sehingga kita jangan lagi menggunakan pola yang lama. Ini yang agak-agak sedikit mengganggu kita selama ini. Karena memang prosesnya dia bagus, tetapi justru ada beberapa anak yang tadi kita bilang label yang melekat pada mereka itu mempengaruhi mereka yang tadinya baik pada akhirnya ikut juga untuk. Nah ini kira-kira dari kedua teman memberikan kepada kita solusi seperti apa untuk kita bisa menghilangkan itu, karena sebagai guru kita dituntut untuk menjadi teman. Kita dituntut untuk menjadi teman. Nah inilah yang kadang-kadang menyebabkan langkah untuk kita harus berada pada posisi sebagai teman dan langkah kita menjadi memposisikan diri sebagai guru ini yang kadang-kadang kayak tadi antara keinginan dan kebutuhan ini juga beda tipis. Nah, antara kedua hal ini juga ini menjadi satu catatan untuk kita bisa perhatikan itu bersama sehingga koordinasi yang kita bangun bisa membawa kita keluar dari pola lama ini. Mungkin untuk sementara sekian dan saya kembali. Terima kasih. Tidak untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan, karena memang ini berubah dengan mindset pola pikir yang lama kita rubah dengan pola pikir yang baru. Artinya yang lama itu sekarang kita sebentar lintas ke sana seperti kampung bol, itu pemikiran yang negatif. Nah sekarang kita rubah dengan dalam pikiran kita itu kita melihat bahwa anak itu baik adanya, artinya itu positif, sehingga dari pikiran awal yang baik itulah akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang membuat mereka pun bisa mengeluarkan kemampuan mereka dengan optimal. Artinya
dari pola pikir positif kita itu akan memancarkan aura positif juga di sekitar, termasuk anak-anak kita pun akan melihat kita sebagai artinya mereka senang untuk melihat. Tapi kalau kita memancarkan wajah yang muka asam saja itu kan sudah negatif. Nah dari tatapan awal saja itu sudah membuat artinya langkah akhir pun akan sampai ke negatif. Jadi Mematikan mungkin kita harus rubah ini, dan memang sesuatu yang agak berat, tapi kita harus berjalan begitu. Jadi soal kebiasaan bukan budaya, itu hanya kebiasaan, karena tidak ada yang membuat kekerasan itu menjadi budaya, itu hanya kebiasaan saja. Jadi kita bisa merubah itu, karena ketika kita melihat bahwa sesuatu yang tidak baik, kita bisa merubah untuk artinya menjadikan kemampuan anak itu bisa dieksploitasi dengan semaksimal mungkin. Karena seperti ibarat kita waktu di mana di Timur Timur, Sumatera Timur, ada guru negara yang menyampaikan juga materi. Dia mengibaratkan anak itu kan dia contoh ada karakter burung elang, ada karakter ikan, ada karakter monyet. Ya, jadi ketika kita menilai ikan dengan kriteria terbang, pasti ikan itu akan merasa paling bodoh. Karena kriteria terbang itu kalau ketika ditetapkan dari dipasangkan di Raja Wali atau di burung, itu dia pasti 100. Tapi ketika itu diterapkan di monyet, pasti dia akan merasa dia paling bodoh. Jadi artinya perbedaan karakter itu membutuhkan kreativitas guru untuk melihat setiap kemampuan siswa itu pasti ada, dan karena ini membutuhkan kemampuan untuk kita bisa menganalisis. Mungkin itu. Masih ada di WP, ada kok, Bapnis. Oh, langsung Bapnis kesimpulan. Baik, nanti saya menjawab menyangkut dengan kita duluan Pak Adi, karena Pak Kepala tidak ada nanti tidak dengar. Duluan di Pak Adi, karena Pak Kepala dan Pak Tony ada berkaitan. Yang pertama Pak Adi bilang kita, nah ini yang tadi saya bilang ada di sini. Ini poin 1. Hanya diri sendiri yang dapat mengontrol diri sendiri dan tidak dapat mengontrol orang lain. Ini maksudnya apa, kawan-kawan? Ini yang tadi Pak Andi bilang pola lama mau ubah atau tidak, kita pelaku utama. Mau berubah atau tidak? Kalau mau berubah saya rasa bisa. Karena ikan kalau kita ada dia berenang keliru, ya. Tapi kalau kita suruh dia terbang, ikan tidak bisa keluar dari air. Kalau dia keluar air sudah selesai. Nah, kita kita rubah pola ini. Kita harus seperti di fisik kemarin dulu. Kita harus petakan ini anak, ini dia maunya bagaimana. Sehingga dalam pemberian tugas kita sesuai dengan maunya. Contoh, kita kasih tugas dalam bentuk kasih batas waktu kumpul seperti kita. Contoh, kita kasih gambar, bagi yang suka gambar. Kasih kepada yang video, yang suka otak-atik di TikTok, kasih tugas yang video. Terus yang suka bicara buat dia dalam bentuk puisi atau narasi, gitu. Ya kita harus petakan. Memang tanggung jawab kita. Kalau kita tidak bergerak, siapa yang akan menggerakkan? Gitu. Terus pola lama ini sebenarnya menjustis. Makanya tadi kalau pertanyaan di contoh tadi video itu, saya tidak memfonis dalam menggali informasi itu seperti
biasa kita, kamu ini tiap hari saja, tiap hari itu katanya membolis. Tetapi kita harus ganti ini, karena dia tiap hari kita ganti pola tangan. Anak, kamu ini anak yang baik, terpuji Tuhan. Anak yang baik, ini betul. Saya terangkan, jadi Pak, anak yang baik. Akhir-akhir ini kamu sering terlambat. Ada bikin apa kok? Kalau pertanyaannya gampang begini, mudah, halus, anak itu terbuka Pak. Terbuka, saya terbuka. Tapi kalau kita menjustis, dia mau ngomong bilang, saya tadi karena ada kas makan sapi pun dia tidak akan ngomong. Tapi kalau kita ganti pola, Pak, dia akan tahu lurus-lurus, Pak, tadi pagi saya kas makan babi 12 ekor. Pernah, saya kuatan, saya tanya, ini sama. Maka dari situ kita cari, kalau begitu kau bangun jam berapa? Jam 6. Jam 6 memang kau terlambat. Harus bangun jam berapa? Menurut kau, jangan 4, jam 5. Jam 5 bisa. Jam 6 saya sudah datang ke sekolah. Gitu. Nah, menyangkut dengan tadi yang Bapak Kepala bilang tentang kekerasan. Ini ada sangkut paut dengan Pak Tony karena label tadi. Label kekerasan di Timur itu budaya. Memang sebelum mengikuti pendidikan ini, mungkin Pak Tony 11, saya 9. Saya 9 mungkin, tidak 10, 9. Tetapi ketika ada di sana, maka kita harus berinovasi, kawan-kawan. Berinovasi apa? Kan kita guru, kreatif kan kita. Maka otak kita harus dipoles untuk bagaimana tanpa kekerasan, tapi anak ini bisa berubah. Contoh si Rusti, biasa datang terlambat. Yang semester lalu, tiap hari, tiap tahun. Tapi akhir-akhir ini mulai berkurang terlambat. Saya tanya, kau terlambat karena apa? Tapi saya tidak mempolis. Kau buat apa pagi-pagi? Saya potong daun, Pak Haji potong daun. Saya bilang begitu. Saya potong daun ke kamar. Kau mau jam berapa? Jam 6. Kopi potong pasti kau terlambat. Maka solusinya apa? Potong memang kemarin. Ada yang ngomong. Potong memang, besok tinggal bagi saja. Jangan dipotong lagi. Dibagi saja. Dari kebanyakan solusi yang anak-anak mau ambil di dalam tadi itu memang tidak ada. Karena kita sukses di tadi. Sedangkan tak ngomong. Tapi kalau kita merubah polanya, kita bilang, maka dia akan duduk ke kita. Maka tadi segitiga restitusi, kita akan bangun untuk segitiga ini sama-sama kita kontrol. Sehingga fungsi kontrol sebagai guru tadi itu ada. Ketiga diskon, kita lakukan. Loh, kamu kan baru-baru juga cantik ya Pak, kenapa ulang lagi? Dia bahasa yang kedua. Tapi kalau memang ya, itu hari kan kamu pasti udah bilang toh, tapi kau ulang lagi. Kenapa itu? Nah, itu selesai. Nah, ini kan kita mau berubah pola, kita karakter di Timur kan keras, lebar. Nah, kalau mau libur ini memang butuh proses. Tapi proses itu dari kita. Kalau kita berkreasi bisa. Contoh tadi Pak Kepala bilang, sekarang saya kurang lagi pulang. Saya setelah pendidikan baru 1 kali. Yang selama saya bilang, kadang-kadang saya syukur baru mau datang lagi. Tapi saya salah tahu gitu. Kenapa? Karena saya dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu bilang apa? Kita ini harus menjadi petani yang unggul. Jadi tidak bisa yang tadi Pak Adi bilang, tanam tomat kita pupuk pakai cara tanam padi ke siram. Dia tidak akan tangkap Pak. Atau ikan suruh dia ke terbang. Tidak. Nah ini kita mau dapatkan lewat mana? Kita harus petakan dulu. Dengan observasi awal sebelum melakukan pembelajaran. Itu adalah tantangan bagi kita di dunia sekarang tentang pembelajaran
berinisiasi. Tadi Pak pengawas menyampaikan kepada kita. Itu tentang kita. Karena orang lain di sana sampai sana. Nah, kalau kita tidak kejar mereka, kita tidak akan sampai batas. Tapi kalau kita kejar pelan-pelan, sekalipun di polo ada putus tadi Bapak bilang, tapi nanti kita akan sampai di sana lewat udara. Begitu. Nah, itu poin pertama, Bu. Ya, baik, terima kasih. Saya tambahkan kaitan dengan pendapat dari Bapak, tentunya kaitan dengan teman, kita menjadi teman. Dan tentu ini memang tantangan sangat berat bagi kita di sekolah kita, khususnya sekolah SMA Negeri Malas Barat. Dan saya kira kaitan dengan hal ini, untuk menjadi teman ini, saya kira kan kita selama ini jadi guru, hanya soal menjadi teman ini yang butuh kita banyak belajar untuk atau menjadi bagian dari anak-anak. Kita tidak serta-merta kita bikin diri seperti anak-anak. Saya seperti anak-anak. Karena terlampau kelewatan kita bikin diri ke anak-anak, soalnya pikir kita baca dulu duduk di mana-mana panggil Vietnam. Jadi menjadi teman dalam artian apa yang mereka butuhkan, mereka rasakan, kita ikut merasakan. Jadi bagaimana kita menarik keluar kebutuhan mereka, membawa mereka keluar dari zona nyaman mereka untuk kita didik mereka menjadi anak-anak